Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Saat teduh Jumat 4 Juni 2021. Kita membahas dari 2 Korintus 5, bab 5, ayat 1 sampai 5. Kami bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah pembacaan saat teduh pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adik-adikku dan anak-anakku, saya teringat suatu pepatah Jawa. Urip iku koyo mampir kopi. Suatu pepatah Jawa yang pada saat saya masih muda menganggap itu sangat apa itu hidup kok seperti mampir ngombe. Tapi setelah perjalanan waktu saya merasakan bahwa ternyata rasanya ketika saya menimang anak pertama dan sekarang sudah punya cucu, rasanya baru kemarin. Jadi begitu cepat waktu itu berlalu. Nah, ini merupakan sesuatu yang bagi saya merupakan sesuatu ini kok ya setelah menjadi tambah umur, saya merasakan begitu ya hidup itu berlalu cepat. Hidup itu secara relatif adalah cepat sekali. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat yang sudah dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saat mendirikan jemaat di Korintus selama perjalanan misinya yang kedua, Rasul Paul itu sering berhubungan dan sering menemukan berbagai masalah dalam perjalanan pengembangan kabar kesukaan. Dalam kehidupannya, Paulus tidak hidup dengan enak, tapi dia juga menderita dan hidup dengan tekanan-tekanan. Kalau kita melihat dalam ini suatu ayat yang lain, dalam 2 Korintus juga dikatakan 2 Korintus 7 ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Ini adalah suatu tantangan yang zaman yang kita hadap. Dalam ayat yang pertama tadi disebutkan kemah. Kemah merupakan metafora atau kiasan. Metafora dari Alkitabiah dari atas kefanaan tubuh manusia. Beberapa metafora atau kiasan tentang kefanaan tubuh manusia bisa kita dapat di Alkitab dari Mazmur 103 ayat 15 dan 16 yang disebutkan bahwa kehidupan kita sebagai rumput yang kering di padang. Saat itu berbunga dan besok kena angin sudah hilang, tiada bekas. Itu adalah fakta kehidupan yang ada. Kemudian dalam 2 Korintus juga
ayat 4 sampai 7 disebutkan bahwa kehidupan kita itu bagaikan gerabah. Paulus merasakan bahwa tubuhnya itu bagaikan gerabah ringkih, tapi di dalam gerabah itu adalah harta dari Tuhan. Nah, ini menjadi suatu kehidupan kita. Bagaimana kita itu perlu mendalami bahwa hidup kita ringkih, tetapi tetap berpengharapan. Kalau kita melihat dalam pepatah Jawa, urip iku kaya mampir ngombe, itu hanya sekedar lewat. Hidup itu hanya sekedar lewat, entah kemana tujuan kita. Tapi dalam kesaksian Alkitab mengatakan bahwa hidup tidak hanya sekedar lewat, tetapi hidup adalah Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman kita di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, walaupun dalam kehidupan dunia itu penuh dengan tekanan. Seperti juga digambarkan oleh dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami yang lenyap. Nah ini, kehidupan kita yang kita bangga-banggakan hanya kesulitan, penderitaan, tekanan. Padahal seperti yang diungkapkan Rasul Paulus juga dalam 2 Korintus 2, ini bahwa meskipun Rasul Paul itu melewati penderitaan dan tekanan dari dalam maupun luar, tetapi dia punya suatu pengharapan. Allah menyediakan kita suatu tempat yang bagus dan permanen. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3, Tuhan Yesus bersabda kepada kita, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu kamu mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Ini suatu pengharapan bagi kita, bahwa kehidupan tidak hanya sekedar seperti rumput di padang, sekarang berbunga, besok hari hilang begitu saja. Tapi kita punya suatu pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan itu bahwa kita telah disediakan suatu tempat kehidupan surgawi. Kemudian kalau kita melihat tentang ayat selanjutnya, bahwa ini suatu penekanan kita, kehidupan kita. Kita perlu suatu kepasrahan. Kita perlu suatu kehidupan rohani yang positif. Kemudian harapan kita sebagai orang percaya ini adalah disaksikan dalam Mazmur 37 ayat 25-26. Dahulu ketika aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah adalah kita. Di dalam suatu tekanan-tekanan, kita tak berserah pada Tuhan. Di dalam kondisi yang sekarang itu dengan adanya merajalelanya COVID-19 setelah Lebaran ini, banyak tempat di Yogyakarta, banyak tambahan jumlah penderita COVID. Tetapi kita tetap percaya Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan tetap menyertai dan membimbing kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah saat teduh pada pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Allah Bapa yang makasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, walaupun dalam suatu kehidupan yang sulit dan suatu kehidupan yang tidak menyenangkan.
dalam tekanan, tapi saya percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tetap berserta dengan kami. Sertailah kami ya Tuhan, bimbinglah kami, supaya kami tetap bertumpu dan berpegang dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna kami panjatkan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, saat teduh Jumat 4 Juni 2021. Salam.